Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wahyu Pamukasari, NIM 2019 01 0041 dari Universitas Islam Batik Surakarta. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surakarta dalam menangani penyalahgunaan hak pakai atas hunian liar eks pemakaman Pungwojo, Jebres, Surakarta. Dengan dosen pembimbing yang pertama Ibu Dr. Faimi Silaswati Farid, SHMH, yang kedua Bapak Muhammad Aziz Zailani, SHMH. Latar belakang proposal saya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta berkehidupan yang layak. Hunian yang layak yang dimaksud meliputi adanya penerangan, ventilasi, keamanan, infrastruktur dasar, hingga privasi yang memadai. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 129 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk dapat menempati, menikmati, dan atau memiliki atau memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar. Rumusan masalah. Bagaimana peran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surakarta dalam menangani penyalahgunaan hak pakai atas hunian liar eks pemakaman Pungwojo, Jebres, Surakarta menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Yang kedua, apakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surakarta dalam menangani penyalahgunaan hak pakai atas hunian liar eks pemakaman Pungwojo, Jebres, Surakarta. Tujuan penelitian, yang pertama tujuan objektif, mengetahui peran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surakarta dalam menangani penyalahgunaan hak pakai atas hunian liar eks pemakaman Pungwojo, Jebres, Surakarta, dan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pertanahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surakarta dalam menangani penyalahgunaan hak pakai atas hunian liar eks pemakaman Pungwojo, Jebres, Surakarta. Yang kedua, tujuan subjektif, syarat untuk memenuhi kewajiban memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang dilaksanakan di lapangan, menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya dan ilmu pada umumnya. Manfaat penelitian, yaitu yang pertama, manfaat teoritis untuk kalangan akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan untuk penulis dan pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum sehingga dapat
dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya dalam menangani penyalahgunaan hak pakai atas hunian liar eks pemakaman Bung Mujo Jebres Surakarta. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Lokasi penelitian yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surakarta. Jenis penelitian yang pertama, data primer. Data yang diperoleh penulis dari penelitian lapangan atau riset secara langsung. Yang kedua, data sekunder. Data-data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi. Jenis teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi, yaitu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh indera. Yang kedua, metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada subjek penelitian. Yang ketiga, studi pustaka, metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Landasan teori. Tinjauan. Yang pertama, tinjauan tentang hak atas tanah. Hak atas tanah adalah tanah yang diterima oleh perseorangan atau badan hukum selaku pemegang kuasa atas tanah dan memberi wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan dalam batas-batas yang diatur perundang-undangan. Yang kedua, tinjauan tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus-menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengelolaan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penertiban tanda bukti dan pemeliharaannya. Yang ketiga, tinjauan tentang hunian. Rumah adalah bagian yang utuh dari pemukiman dan bukan hasil fisik semata, melainkan suatu proses yang terus berkembang dengan mobilitas sosial ekonomi penghuninya dalam suatu kurun waktu. Yang ketiga, tinjauan tentang tanah yang dikuasai negara. Tanah yang dikuasai oleh negara dalam administrasi pertanahan, di mana penguasaannya yang dilakukan oleh otoritas pertanahan. Yang kelima, persetujuan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun bangunan baru, memperluas, dan atau merawat bangunan gedung sesuai teknis bangunan gedung. Deskripsi. Yang pertama, profil Dinas Perumahan serta Pertanahan. Dinas Perumahan serta Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surakarta. Yang kedua, sejarah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surakarta. Yang ketiga, tugas dan
pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surakarta. Yang keempat, visi misi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surakarta. Yang kelima, struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surakarta. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.